إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puja puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak sehingga Allah katakan, jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya dengan jeli, dengan detail. Maka kita mohon agar Allah jadikan kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi menyebutkan tentang hadis Umar bin Khattab, dan ini adalah hadis yang besar di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir hadis ini nanti Nabi menyebutkan, atadruna manis sa'il, tahukah kalian siapakah yang bertanya? Maka mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi menyebutkan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, maka sesungguhnya yang bertanya itu dia adalah Jibril alaihissalam. Dia telah datang kepada kalian dengan tujuan untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Idzan dinuna fi hadzal hadis, jadi agama kita dalam hadis ini disebutkan apa? Li'annahu mustamil ala kulli din, ala al-islam wal iman wal hisab, bahwasanya bahwasanya
agama ini, hadis ini mencakup tentang agama Islam. Di dalamnya ada Islam, ada iman dan ihsan. Hadis yang pertama, an Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Di saat kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau duduk di sisi Nabi pada satu hari, iz tala'a alaina rajul, tiba-tiba mendadak muncul di hadapan kami seorang laki-laki, syadidu bayadis thiyab, pakaiannya itu sangat putih, syadidu sawadis sya'r, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat atasnya bekas perjalanan. Ada riwayat yang menyebutkan la nara alaihi atharus safar, kami tidak mendapati padanya bekas safar. Cuman riwayat yang terbanyak adalah dengan menggunakan fi'il majhul, yaitu la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak seorang pun yang tahu dari kami ini tentang laki-laki ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bayangkan perjalanan sekarang ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sahabat-sahabat beliau, dan sekian banyak tidak ada yang kenal orang laki-laki yang datang kepada Nabi. Sementara orang ini pasti dari jauh, yang dilewati adalah dia menggunakan onta atau kuda atau keledai dan melewati padang pasir, panas, pasti debu dan seterusnya. Ini tidak nampak pada wajahnya, pada pakaiannya, pada rambutnya, ini kotoran. Artinya kalau sudah seperti ini berarti dia bukan orang asing, bukan orang jauh, tapi tidak ada seorang pun dari kita yang mengenal laki-laki ini. Ma'asyiral muslimin, saya perjalanan dari Kediri sampai sini bawa motor, menggunakan jaket, ternyata tembus ini hitam. Iya. Ini perjalanan sekian jauh dan sudah kita tutup jaket. Dan ada bekas angin, itu pun nampak mata ini lelah. Tapi laki-laki ini tidak menunjukkan itu. Tetap rambutnya rapi, hitam, gelap. Kemudian pakaiannya masih putih, bersih. Dan tidak nampak orang ini selesai melakukan perjalanan. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya laki-laki ini duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian laki-laki itu menyandarkan kedua lututnya di kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sangat dekat, berhadapan langsung. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Laki-laki ini meletakkan kedua tangannya di atas paha siapa? Di atas pahanya dia sendiri. Kalau di atas pahanya Nabi maka dia tidak sopan, tidak mungkin. Tapi di atas pahanya sendiri menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Pembicaraan pertama dari laki-laki ini adalah
langsung memanggil nama Muhammad. Mereka beranggapan ini orang Badui, tidak tahu adab berbicara kepada Nabi. Karena kalau sahabat tidak mungkin. Kenapa? Allah melarang, janganlah kalian la taj'alu du'a, janganlah kalian jadikan panggilan kalian kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, kadu'a ba'dikum ba'dha, seperti kalian memanggil di antara kalian, Li, Fawaz, Ahmad, Ali, dan seterusnya. Jangan kamu samakan ketika memanggil Nabi. Kita lihat di Al-Quran, Allah belum pernah memanggil Nabi dengan nama Muhammad. Tidak ada. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Itu tidak ada. Tidak ada penyebutan ya Muhammad, tidak ada. Dalam Al-Quran tidak ada. Qul, sampaikan kepada mereka Muhammad, kepada orang-orang yang melampaui batas dan seterusnya. Jadi tidak ada penyebutan nama Muhammad untuk pemanggilan, kecuali ada Muhammadun Rasulullah, itu berbeda. Tidak, Allah tidak memanggil Nabi Muhammad, tapi mengenalkan tentang karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nabi menjawab, Islam adalah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dan engkau menegakkan salat, engkau mengeluarkan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan kau pergi ke rumah Allah haji jika kamu mampu untuk pergi ke Makkah. Ini rukun Islam adalah berkenaan dengan amal perbuatan fisik, arkan. Rukun Islam itu semuanya adalah amal perbuatan fisik. Bersaksi, mengucapkan syahadat, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, puasa, haji jika mampu. Ini 5 amal perbuatan fisik. Kemudian laki-laki ini mengatakan, shadaqta, kamu benar. Fa'ajibna lahu, sungguh kami heran dengan laki-laki ini. Dia bertanya kepada Nabi dan dia membenarkan jawaban Nabi. Kalau orang sekarang bahasanya ngetes. Iya, tapi tidak ada. Oh iya, kamu benar, tidak ada. Kecuali terjadi kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Qala fa akhbirni 'anil iman. Maka sampaikan kepadaku tentang iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Al-iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada al-qadar, baik yang baik ataupun yang buruk. Al-iman billah
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Ini tentang kitab, beriman kepada kitab-kitab Allah, kita beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah, artinya kita tidak membedakan satu pun di antara mereka. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Dan kami tidak membeda-bedakan salah seorang dari para utusan Allah. Maka ma'asyiral muslimin, ketika seseorang tidak beriman kepada satu orang Rasul, maka Allah putuskan kalau orang tersebut tidak beriman kepada seluruh Rasul. Kadzdzaba 'ad al-mursalin, kaum 'ad mendustakan para Rasul. Padahal yang diutus kepada kaum 'ad siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah kazzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Kaum Tsamud itu siapa rasulnya? Nabi Saleh. Maka ketika kaum Tsamud mendustakan Nabi Saleh, maka Allah mengatakan kaum Tsamud ini mendustakan kepada seluruh rasul. Padahal Nabi Muhammad belum diutus kepada mereka. Tapi Allah katakan kazzabat 'adunil mursalin, kazzabat Tsamudul mursalin. Jadi di sini disebutkan kaum 'Ad, yaitu nabi mereka Nabi Syuaib. Kaumnya Nabi Syuaib ini dibinasakan oleh Allah dengan angin yang sangat kencang, yang kecepatan angin tersebut lupa berapa kilometer per jam itu, lupa. Dan dia dikatakan angin ini menghembus dengan sangat kencang dan dingin. Setiap yang dilewati oleh angin ini dia akan membeku. Dan anginnya berhembus berapa hari? Berapa hari, berapa malam? Irihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layal, 7 malam, wa thamaniyata ayyam, dan 8 hari, husuma, terus menerus tidak pernah putus. Bagaimana kejadiannya? Kejadiannya adalah ketika mereka mendustakan kaum Nabi Syuaib. Allah katakan ketika mendustakan satu orang Rasul, berarti dia sudah mendustakan semua Rasul. Mana lebih dulu, Nabi Syuaib atau Nabi Muhammad? Nabi Syuaib. Tapi Nabi juga termasuk Rasul. Maka ketika mendustakan Nabi Syuaib, mendustakan Nabi Lut, mendustakan Nabi Isa, mendustakan Nabi Musa, dan selain mereka, maka artinya mereka ini, kaum ini juga mendustakan tentang kenabian Nabi Muhammad. Itu yang Allah pertegas dalam Al-Quran. Dan beriman kepada yaumul akhir. Yaumul akhir itu adalah hari akhir mulai manusia meninggal dan dimakamkan di kubur, ataupun meninggal karena tenggelam, ataupun meninggal karena terbakar, maka ataupun yang meninggal karena bunuh diri, meninggal dimakan hewan, sehingga mungkin yang kulit ini dimakan ikan sana, telinganya dimakan ikan situ. Maka nanti, apakah nanti tidak disiksa di alam kubur?
tetap disiksa. Tetap disiksa, namanya alam barzakh. Alam barzakh ini adalah had fasil, yaitu pembatas yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan hari akhir atau hari kiamat. Jadi selama ini ada yaumul akhir, mulai dimakamkan, ada soal mungkar nakir, kemudian ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kemudian setelah itu dimatikan seluruh makhluk dengan tiupan trompet yang pertama. Kemudian setelah itu trompet yang kedua ditiupkan, apa? Dibangunkan. Dalam surat Yasin apa? Surat Yasin ada, atau ada penyebutkan ketika ditiupkan trompet apa? Fa'idhahum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba mereka ini bangun dari kubur mereka dan mereka menunggu. Ada lagi disebutkan dalam surat Yasin, fa'idha nufikha fis suri fa'idhahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kata Allah apa? Ketika ditiupkan trompet, maka fa idzahum minal ajdath. Ajdath ini adalah kuburan. Maka tiba-tiba mereka ini dari kuburan mereka bangkit, ila rabbihim yansilun, mereka berjalan kepada Tuhan mereka. Dan orang-orang yang mendapat nikmat, mereka mengatakan apa? Man ba'atsana min marqadina. Siapa yang membangunkan dari tidur kami? Ini orang-orang yang mendapatkan nikmat di kubur. Maka mereka, Allah mengatakan, hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang sudah dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman, wa sadaqal mursalun, dan setiap utusan yang Allah utus mereka berkata dengan benar dan jujur. Sampai hari akhir itu hari kebangkitan, hari di padang mahsyar, hari dikumpulkan untuk dihisab. Kemudian setelah itu telaga Nabi. Kemudian ada syafaat, ada sirat, jembatan yang menghubungkan antara dua pintu neraka. Dua mulut neraka. Ini menghubungkan. Maka di sini setiap orang diberikan cahaya untuk menyeberang. Menyeberang apa namanya? As-sirat. Sirat ini jembatan yang membentang antara ini neraka, antara ujung mulut neraka dengan mulut neraka. Ini menghubung. Dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia lebih tipis dari rambut, dia lebih tajam daripada pedang, dia menggelincirkan licin, dan di samping itu dari bawah ini ada api yang menyambar setiap orang yang ketika hidup di dunia diberi amanat, dia tidak tunaikan amanatnya dengan baik. Maka ketika mereka nyebrang ada api yang menyambar mereka. Setiap orang diberikan cahaya oleh Allah, mulai sebesar gunung sampai hanya ada cahaya di satu ibu jari kaki. Orang munafik ikut menyeberang. Orang kafir jelas tidak nyeberang, dia langsung terlempar di api neraka. Tinggal orang mukmin dan orang munafik.
Orang mukmin diberi cahaya, orang munafik diberi cahaya. Begitu mereka akan melangkah, orang-orang munafik ini cahayanya habis. Sehingga mereka mengatakan apa? Kepada orang mukmin, "Unzuruna, tunggu kami. Naqtabis min nurikum. Kami mau ikut cahayamu." Jadi kalau kita berkendara mobil, motor, lampu kita redup, kita akan mencari ya mobil yang cahaya lampunya kuat. Nah, lampu atau cahaya yang diberikan oleh orang-orang yang banyak amal salehnya, maka mereka ini akan menyeberangi sirat dengan ada yang secepat kilat, ada secepat kuda, ada sempat orang yang lari. Dan ini semua ma'asyiral muslimin, kecepatan tergantung dari cahaya yang mereka miliki. Kita tidak akan bisa di kehidupan dunia bawa mobil malam hari, ya cahayanya redup, berani banter? Tidak berani. Kalau lampunya bagus, penerangan bagus, walaupun malam, berani lari di atas 100. Nah, ini ma'asyiral muslimin, pemandangan yang mengerikan ketika menyeberang sirat. Menyeberang sirat ini di saat orang yang menyeberang tiba-tiba di belakangnya ada orang yang tergelincir dan jatuh. Kemudian ada lagi yang di depannya ini menyusul, ternyata di depannya juga tergelincir. Itu pemandangan yang menakutkan. Dan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk bersama sahabat-sahabat beliau, tiba-tiba terdengar dari langit itu suara gemuruh. Nabi bertanya, "Kalian dengar suara apa itu?" Kata sahabat, "Allah dan Rasul yang lebih tahu." Kata Nabi, "Itu suara gemuruh itu adalah batu 70 tahun yang lalu dilemparkan ke dalam api neraka, baru hari ini sampai ke dasar api. Dan terdengar suara gemuruh yang ada di langit." Jadi jatuhnya berapa lama? 70 tahun. Batu itu jatuh dan sampai ke dilemparkan ke api neraka sampai ke dasar api itu butuh waktu 70 tahun. Dan ma'asyiral muslim rahimakumullah, kemudian setelah selesai menyeberangi ini tadi, mereka yang selamat. Setelah kisah tadi di padang mahsyar, sudah melewati sirat. Sebelum melewati sirat, mereka minum dulu air dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang diizinkan oleh Nabi? Yang diizinkan oleh Nabi adalah mereka yang mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan Nabi perintahkan sesuai dengan cara yang Allah dan Nabi-Nya ajarkan. Karena pada waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tiba-tiba ada malaikat yang menghalangi orang ini untuk masuk minum ke telaga Nabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Orang ini termasuk umatku." Kata malaikat, "Lah, karena dia berubah setelah engkau wafat Muhammad." Mungkin ketika Nabi hidup, Nabi pernah melihat orang ini. Maka ketika akan diberikan air dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat mengatakan, "Jangan, dia bukan umatmu." Dan telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat luas, membentang. Kalau dihitung itu dari A ke B itu jaraknya seperti Jakarta Banyuwangi. B ke C juga begitu, C ke D juga begitu, D ke A lagi juga seperti itu. Maka ketika ada yang bertanya, apakah pada waktu itu orang-orang yang akan minum dari telaga Nabi itu mereka berebut, berdesak-desakan? Dijawab tidak. Karena luasnya telaga Nabi dan kemudian jumlah aniyah atau untuk minum mereka ini sejumlah
bintang-bintang yang ada di langit. Dan sifat dari air telaga Nabi itu dengan sifat air yang ada di surga Al-Kautsar itu sama. Karena dalam hadis disebutkan bahwasanya di atas mahsyar itu ada semacam dua saluran air dari surga, yaitu mata air Al-Kautsar. Yang kedua, saluran air ini memancarkan air ke haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifatnya semuanya sama persis. Maka kata Nabi, siapa yang minum seteguk saja dia tidak akan pernah haus. Karena setelah ini akan menyeberangi sirat. Begitu sudah selesai sirat, maka di situ ada jalan yang neraka sudah di neraka, tinggal yang akan masuk surga. Yang akan masuk surga masih melalui jembatan lagi namanya Qantara. Qantara ini yang menghubungkan antara ini neraka dan ini surga. Ini akan menyambungkan ke surga. Terus bagaimana? Allah Subhanahu wa taala kembali menegakkan qisas di antara calon penghuni surga. Supaya apa? Supaya ketika masuk di dalam surga tidak ada lagi kebencian sesama penghuni surga. Apakah di Qantara ini nanti mereka akan dimasukkan ke neraka? Tidak, sudah selesai. Cuman untuk membersihkan kebencian-kebencian di antara mereka. Karena dalam surga tidak ada kebencian. Bahkan kita sudah sampaikan, setiap orang laki-laki itu punya dua istri. Bukan bidadari, dua istri. Yang tentu istri ini lebih cantik daripada bidadari yang banyak diharapkan oleh manusia ini. Tapi ternyata istrinya adalah lebih cantik dari itu. Dan memiliki dua istri dan satu hati. Kalau di sini dua istri, hatinya, ayo kita mendengar cerita bagaimana cerita Nabi Ibrahim dengan siapa? Sarah dan Hajar. Pada waktu belum punya, Sarah itu cantik. Siti Sarah itu cantik. Sampai Raja Mesir pun tertarik dengan kecantikan Siti Sarah. Dan memang Raja Mesir ini sakit. Setiap dia melihat ada istri orang, dia beranggapan wanita ini pasti punya kelebihan sehingga dia dinikahi oleh orang laki. Dan seringkali digoda. Ini Raja Mesir. Kemudian setelah kejadian ketika akan mengganggu Siti Sarah, ternyata kena stroke. Akhirnya minta tolong didoakan supaya sembuh. Didoakan sembuh. Mulai ganggu lagi, mau ganggu Siti Sarah lagi. Siti Sarah berdoa, stroke lagi. Sampai berapa kali, akhirnya kata Raja Mesir ini orang doanya manjur. Sudah tidak mau ganggu lagi, diberi hadiah seorang perempuan namanya Hajar. Ada yang mengatakan Hajar ini, ada yang mengatakan dia seorang budak. Tapi dalam kitab-kitab tafsir, dia adalah salah seorang putri orang terpandang di Mesir. Dihadiahkan kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu, karena sudah lama menikah tidak punya anak, maka Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan hadiah oleh Siti Sarah. Siapa? Hajar. Ini Hajar. Ambil hadiah, jadikan istri. Begitu dinikahi, berapa lama hamil dan punya anak laki-laki. Sebelum punya anak, Nabi Ibrahim itu pernah, namanya Nabi Ibrahim ini disebut Khalilullah. Dan malaikat-malaikat ini begitu respek kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dan pada waktu dan pengorbanannya Nabi Ibrahim untuk Allah ini luar biasa. Sampai akhirnya setelah pengorbanan sampai yang menghancurkan patung, kemudian sampai dilemparkan ke api, ditawari oleh malaikat, "Wahai Ibrahim, apa yang kamu butuhkan?" Nabi Ibrahim tidak mengatakan, "Aku mau ini," tidak. Kata Nabi Ibrahim, "Kalau kepadamu wahai malaikat, aku tidak butuh." Apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selalu itu yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Malaikat menawari bantuan, Nabi Ibrahim mengatakan, "Amma ilaika fala." Kalau bantuan kepadamu wahai malaikat, aku tidak butuh. Begitu hebat pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap dakwah tauhid ini. Nah, sampai setelah selesai ada pembicaraan, maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Kalaupun aku diberi anak dan aku diminta oleh Allah untuk mengorbankan putraku, aku akan berikan." Ini jangan lupa, ini kita sering lupa ini. Ucapan Nabi Ibrahim ini kita sering lupa, atau mungkin sejarah ini lewat. Kalau Nabi Ibrahim pernah mengatakan, "Wahai malaikat, kalaupun Allah minta, kalau aku punya anak laki-laki, ini sudah lama tidak punya anak, kalau aku punya anak laki-laki dan nanti Allah minta anak itu untuk dikorbankan untuk Allah, aku akan korbankan." Nah, maka kita ini kalau ngomong hati-hati. Nazar ya, ini kan termasuk nazar ya. Nazar itu perkara yang sebelumnya tidak wajib, tapi karena diucapkan maka menjadi hal yang wajib. Nanti kalau anak saya lulus, saya akan menyembelih kambing, saya undang orang kampung. Lulus, sembelih kambing, undang orang kampung. Tidak ada alasan macam-macam. Karena itu menjadi hal yang wajib, itu nazar. Nah, maka setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak Ismail alaihissalam, digendong. Bagaimana Nabi Ibrahim punya anak laki-laki kebanggaan. Yang awalnya Siti Sarah mengikhlaskan, begitu sudah dari Hajar punya anak, cemburu ada, ketambahan lagi Nabi Ibrahim sayangnya kepada Nabi Ismail luar biasa, sehingga otomatis sama ibunya juga luar biasa. Kecemburuan Siti Sarah ini luar biasa. Kemana jejaknya ini, mereka berdua di mana diikuti. Sampai akhirnya bajunya Siti Hajar itu bagian bawahnya dikasih bahan yang kaku. Tujuannya apa? Supaya melangkah kemana saja, bekas langkahnya terhapus oleh bagian pakaian bawah yang kaku, supaya tidak ada lagi kecemburuan yang seperti itu. Sampai akhirnya ya mengatakan, "Sudah, jangan di sini, pergi." Pergi kemana? Dapat perintah dari Allah dari Palestina ke Mekah. Ini pengorbanan Nabi Ibrahim. Yang termasuk ketika akan meninggalkan, Siti Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, kamu tinggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim tidak bisa jawab. Sampai terakhir dapat ilham dari Allah untuk menanyakan satu pertanyaan, "Allahu amaraka bihadza?" Wahai Ibrahim, Allah yang memerintahkan ini kepadamu? Baru Nabi Ibrahim mengatakan, "Iya." Kata Siti Hajar, "Ya sudah. Kalau memang ini perintah Allah, idzan lan yudayyi'ana Allah." Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan meninggalkan saya. Allah tidak akan menyanyiakan saya. Tinggal wahai Ibrahim, pergi kamu. Luar biasa ini ya. Kemudian begitu sampai Nabi Ismail sudah mulai bisa bekerja, bukan bayi di sebelahnya, sudah mulai bisa bekerja, baru ada perintah untuk mengorbankan putranya.
tidak lagi Nabi Ibrahim bertanya, ini kan saya mimpi, ini kan hanya buah dari tidur. Setan pun mengatakan, wahai Ibrahim, ini hanya mimpi. Malaikat juga yang ada di langit ini, bagaimana Ibrahim? Apakah dia jadi menyembelih? Diperhatikan oleh malaikat-malaikat, ternyata Nabi Ibrahim memanggil Nabi Ismail alaihissalam, mengatakan bahwasanya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku ini melihat dalam mimpi aku menyembelihmu wahai Ismail. Lalu bagaimana pendapatmu? Kata Nabi Ismail, if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan mendapati aku wahai ayahku termasuk orang-orang yang sabar. Diasah. Kemudian baru mulai akan disembelih. Allah katakan apa? Wa fadainahu bizibhin azim, dan kami ganti pengorbanan Nabi Ibrahim anaknya ini tadi dengan sembelihan yang besar. Malaikat setelah itu bertakbir Allahu Akbar. Ini memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan setelah nanti ini masalah kecemburuan tadi terjadi kepada Nabi Ibrahim. Terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada istri-istrinya terjadi. Apalagi kalau kita melihat ketika Nabi dapat perintah menikahi Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah ini dari Ahlul Kitab. Kemudian Allah yang memerintahkan langsung untuk menikahi Maria Qibtiyah. Dan Maria Qibtiyah membuat Sayyidah Aisyah ini cemburu. Kemudian perempuan berkata kepada Siti Aisyah, Maria ini, wahai Aisyah, aku ini lebih utama daripada kamu. Aku dari Bani Israel. Allah mengatakan inni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku memuliakan kamu wahai Bani Israel, mengalahkan seluruh manusia, kepandaian dan seterusnya. Ana dari Bani Israel, dan Bani Israel itu banyak nabi-nabi dari sana. Dari orang Arab hanya satu, Muhammad. Ini Maria Qibtiyah. Dan Nabi menikahi aku karena langsung perintah dari Allah untuk menikahi aku. Jadi memang dipancing untuk cemburu. Di dalam surga 2 wanita 1 hati. Sudah tidak ngurusi repot, sibuk dan seterusnya. Dan perintah yang berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika syariat Allah turun tentang Zaid bin siapa? Yang dipelihara oleh Nabi Usama bin Zaid. Usama itu putranya Zaid. Zaid itu dipelihara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diserahkan oleh orang tuanya, diserahkan kepada Nabi supaya dipelihara. Kemudian setelah itu menjadi anak angkat. Turun ayat tentang anak angkat ini tidak menerima waris. Kemudian setelah itu perintah lagi yang berat. Ketika selesai Nabi menikahkan Zaid dengan seorang perempuan yang cantik bernama Zainab. Kemudian tiba-tiba terjadi dalam rumah tangga Zainab dengan Zaid ini tadi perselisihan atau tidak sekufu. Zaidnya tidak tampan, dia hitam. Zainab ini cantik, pandai, tentu tingkatannya lebih dibanding Zaid. Dapat perintah dari Allah supaya Zaid
menceraikan Zainab. Sudah selesai? Belum selesai. Allah perintahkan Nabi setelah itu untuk menikah dengan mantan istri anak angkat. Sehingga perintah itu turun dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengerjakan. Sampai dalam riwayat disebutkan Nabi itu berpaling. Dapat perintah itu Nabi berpaling. Ditegur oleh Allah, Muhammad, kamu berpaling dari perintahku. Ma'asyiral muslimin. Kalau sekarang orang punya anak angkat, kemudian cerai dengan istrinya, kemudian orang ini menikahi mantan istri anak angkatnya, jadi omongan. Kalaupun jadi omongan, dia cukup mengatakan, ada contoh Nabi, enak kan lemparnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid tidak tampan, istrinya cantik, mereka mengatakan, lihat Muhammad. Muhammad itu tergila-gila dengan istrinya, anak angkatnya. Coba anaknya disuruh menceraikan, kemudian dia yang menikahi. Itu ujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sehingga Nabi sendiri pada waktu itu yang terberat perintah bagi Nabi adalah menikahi Zainab, mantan daripada anak angkatnya. Tapi karena ini syariat, maka Nabi pun harus menjalankan. Dan kalaupun bukan syariat, tidak mungkin Nabi melakukan. Tapi Nabi melakukan. Dan Nabi menikahi Zainab. Lalu bagaimana bangsa Arab? Bagaimana orang-orang munafiknya? Ketika kejadian hadisul ifki aja, orang-orang munafik ini punya kesempatan untuk memfitnah Siti Aisyah kalau dia melakukan penyerangan dengan seorang laki-laki. Ini ujian bagi Nabi. Apakah Nabi tidak ada ujian? Ujian terberat itu adalah Al-Anbiya. Para Nabi itu ujiannya berat. Kemudian setelah itu pewaris dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Yang diwariskan adalah ilmu atau syariat Islam ini. Maka siapa yang menegakkan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak usah kaget ketika ujiannya besar. Ulama-ulama kita bagaimana? Di Indonesia saja Buya Hamka masuk penjara. Kemudian terbit banyak buku termasuk tafsir Al-Azhar. Dan walaupun tidak ada kesalahan dan dihukum, terus presiden mengatakan kalau saya nanti meninggal, tolong yang menyolatkan saya imamnya Buya Hamka. Ini yang memenjarakan. Dan ini kita dapat salam dari Ustaz Farid Ahmad Uqbah. Kemarin kebetulan mampir ke Bari sama Amyali Uqbah. Dan beliau juga banyak menceritakan tentang penjara. Beliau cuma menyampaikan begini, pokoknya kalau taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, hasilnya itu adalah dua, nikmat dan bahagia. Nikmat dan bahagia. Nah, beliau mengatakan, saya masuk penjara karena memperjuangkan agama Allah. Saya di penjara pun mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Sehingga apa? Bisa terbit 13 kitab. Dan ada satu kitab yang ditulis berbahasa Arab, dicetak dan dikirim ke ulama di Timur Tengah. Dan akan menyusun kitab tafsir. Yang kitab tersebut nanti ada istimbat, ada hasil daripada
tafsir ini pada penghujungnya keluar. Kalau di Ibnu Katsir tidak ada. Hanya menceritakan tafsir ini, tapi nanti ujung-ujungnya kata beliau insyaallah nanti kita akan ada secara ilmiah. Jadi itu yang akan disusun oleh beliau. Yang terpenting adalah untuk menjalankan, menegakkan syariat Allah, maka siap-siap pasti akan mendapat ujian. Dan semakin dekat kepada Allah, maka ujiannya semakin tinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala begitu cinta kepada hambanya, dan bukti dari kecintaan Allah kepada hambanya, buktinya cuma satu, ibtalahu. Allah akan menguji. Kenapa dengan ujian? Dengan ujian hamba akan ambil air wudu, dia akan sholat, dia akan menyerahkan semua urusan kepada Allah, dia akan menangis. Sehingga kalau ini semua hilang, Allah akan kasih ujian lagi supaya dia berdoa, menangis, minta kepada Allah terus. Kita sudah menyampaikan tentang Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Setiap waktu berdoa, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus di dalam perut ikan, di dalam lautan, kegelapan, 3 kegelapan dalam tafsir disebutkan. Dan Nabi Yunus sering mendengarkan hewan-hewan dalam laut selalu bertasbih, berzikir. Maka Nabi Yunus pun berdoa terus, minta ampun kepada Allah, mengakui dirinya berbuat zalim. Suara itu sampai ke langit. Malaikat ditanya oleh Allah, tahu kalian ini suara siapa? Malaikat mengatakan, ya Rabb, kami mendengar ini dari tempat yang asing. Di dalam laut tidak ada manusia berdoa. Ini dari tempat yang asing. Dan tidak berdoa dalam perut ikan, tapi ini berdoa dari tempat yang asing. Dan ini adalah suara dari hambamu yang kami kenal, karena sering berdoa suaranya terus ke atas. Maka Allah mengatakan dia adalah Yunus. Dia berada di dalam perut ikan dan di bawah dasar laut. Malaikat memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yunus. Dan akhirnya setelah itu dimuntahkan oleh ikan di tepi pantai. Dan setelah itu nanti Allah yang memberikan makanan untuk supaya pulih kembali. Dan itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mohon kepada Allah, doa kita apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita ini lemah, kita ini hamba yang sangat lemah. Kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kekuatan. Kita ini adalah hamba Allah yang miskin. Kita mengharap agar Allah memberikan kita kecukupan. Kita ini adalah hamba-hamba yang sesat. Kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل
ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.